Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa syarrafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram ma damatid duhuru wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, guru-guru sekalian, para sesepuh dan tokoh masyarakat semuanya. Bil khusus guru kita bersama pimpinan Ma'had At-Tahiri Al-Muflihun Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Fasyani Hatta. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat panjang umur untuk beliau. Allah Ta'ala berikan kekuatan lahir batin beliau untuk bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Jamil LC. Guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Bahrain, dan juga tamu kita Mukarram wal-Muhtaram Syekh Yasin. Mudah-mudahan guru-guru kita sekalian Allah Ta'ala berikan sehat panjang umur. Allah Ta'ala jadikan ilmu beliau sekalian adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan saya semuanya, baik yang datang dari Jakarta karena kecintaan dan juga penduduk asli daripada desa Cikulelet ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Hadirin, sebenarnya jangan saya yang mesti bicara di hadapan, karena banyak nih guru-guru kita yang lebih layak dan lebih pantas. Namun karena emang ini perintah guru, bagaimana ya? Gitu. Saya cuma mau menyampaikan saja. Ada satu hadis baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat baginda Nabi itu bertanya kepada para sahabat pada saat itu, man ahabba ayandura ila utaqaillahi minan nar falyandur ilal muta'allimin. Kata Nabi dengan sabdanya, siapa orang yang pengen ngelihat orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan daripada api nerakanya Allah Ta'ala, falyandur ilal muta'allimin, maka kata Nabi, hendaklah dia melihat kepada orang-orang yang belajar ilmu, ya, orang-orang yang pada mau ngaji, orang-orang yang mau melangkahkan kakinya ke tempat gurunya,
Orang-orang yang mau dengan kerelaan hati dia jalan dari rumah ke tempat di mana gurunya mengajarkan ilmu, di mana gurunya mau duduk di situ, dia hadir turut duduk bersama gurunya, maka kata Nabi itu orang-orang yang dimerdekakan daripada api nerakanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita. Ya, mudah-mudahan termasuk kita. Kata Nabi, ma min muta'allimin walladzi nafsi biyadi. Nabi bersumpah demi zat yang diriku berada di kekuasaannya. Ma min muta'allimin, tidaklah daripada seorang yang nuntut ilmu, orang yang ngaji, yahtalifu ila babil alim, yang dia mau bolak-balik tuh melangkahkan kakinya ke rumah orang alim, ke tempat orang alim mengajar, ke tempat duduknya orang alim di situ memberikan ilmu. Maka kata Nabi, tidaklah seorang daripada muta'allimin dia pergi ke rumah gurunya illa melainkan kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin. Melainkan Allah catat bagi orang tersebut setiap huruf yang dia dapat dari gurunya, setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah ke tempat gurunya, satu hurufnya Allah ganjar dengan setahun ibadah. Tiap langkahnya pun Allah ganjar 1 tahun ibadah. Ini ibadahnya ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima sama Allah Ta'ala. Kira-kira kalau kita dengar guru-guru kita menyampaikan ilmu, ada nggak 5 huruf? 10 huruf? 100 huruf? Huruf ya, bukan kalimat, bukan kata, huruf. A, I, U, A, B, C itu huruf. Alif, ba, ta, sa itu huruf. Seumpama guru kita, ya, beliau menyampaikan kepada kita 1 kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan 1 huruf. Tinggal hitung ba sendiri, sin sendiri, mim sendiri, alif sendiri, lam sendiri, lam lagi, ha sampai akhirnya. Itu semuanya dihitung. Katakanlah seumpama guru kita irit, bicaranya irit. Umpama irit bicaranya gitu, nggak mau banyak-banyak nyampein ke kita. Dibatasin cuman 100 huruf yang guru kita sampaikan. Tinggal kali 100 kali 1 tahun ibadah. Berapa tuh? 100 tahun ibadah yang makbulah. Umur kita belum tentu sampai 100 tahun. Itu baru sekali datang, baru sekali ngaji. Bagaimana kalau umpama kita datangnya seminggu sekali? Bagaimana kalau kita datang seminggu 3 kali? Bagaimana kalau kita setiap hari ngaji ke tempat guru kita? Tinggal dikali. Maka itu kebaikan-kebaikan semuanya Allah jadiin buat kita. Itu baru hurufnya. Langkah kaki kita lagi. Allah catat setiap langkah kaki kita. Dari rumah kemari ada nggak 10 langkah? Wow, dari Bayuran. Coba hitung tuh. Biar kata naik mobil lagi, tetap dihitung langkah kakinya. 1 langkahnya Allah ganjar setahun ibadah. Katakanlah 100 langkah. Biar kata orang asli dekat sini juga ngelihat pondok 2 hektar dari gerbang kemari ada kali 50 langkah. Lebih ya. Itu baru dari gerbang kemari doang masjidnya. Tinggal kali hadirin. Ini semuanya Nabi yang sampaikan kepada kita. Seumpama kita mau anggap itu mah kiasan, itu mah kinayah. Tapi kinayah yang demikian itu tetap dianggap mendapatkan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan Allah kasih pahala yang banyak buat kita. Lalu wabanallahu lahu, Allah akan bangunkan baginya. Bikulli qadamin, dengan setiap langkah yang dilangkahkan dari rumah ke tempat gurunya. Madinatan fil jannah, 1 langkahnya 1 kota di sorga. Bukan 1 rumah, 1 kota. Kalau desa Cikolelet berapa hektar luasnya?
Gede dah pokoknya gede. Orang pesantren aja cuma 2 hektar. Apalagi kampungnya. Bayangin. Ini satu kota Allah akan buatkan kepada kita di surganya Allah. Timbang Allah balas dari setiap langkah kita kali lagi. Maka kebaikan yang banyak Allah akan berikan untuk kita. Niatnya ya ketemu guru. Niat silaturahim ame guru. Mau nengokin majelis pondoknya guru, mau kumpul demi kebaikan karena guru, maka itu semuanya nanti akan kita dapatkan dengan langkah kita. Wa yamshi 'alal ardi, dan orang yang nyamperin gurunya dia berjalan di atas bumi, wal ardu tastaghfiru lahu, maka bumi yang diinjak bakal mintain ampunan buat orang yang datengin gurunya. Bumi mintain ampunan buat kita. Bahkan dalam riwayat lain, wal haitanu fil bahri, ikan-ikan yang ada di lautan tuh semuanya dimintain ampunan buat orang-orang yang pada mau ngaji datengin gurunya. Coba bayangin, ikan di laut ada nggak 2 ton? Saya tadi dari mulai pasar Anyer sampai kemari itu kiri kanan semuanya tukang dagang ikan gede-gede semua dia punya tuh box tuh. Ah, udah disiapin Pak Kiai. Udah belum Kiai? Tinggal nyerok coba tuh. Saya baru sampai depan rumah situ belakang bawah tadi kantor udah tawarin mau mancing nggak begitu. Coba bayangin. Sekarang ikan itu semuanya yang ada di laut bukan timbang laut Anyer. Tapi ikan yang ada di dunia itu semuanya mintain ampunan kepada Allah buat orang yang pada mau datang ke tempat gurunya. Sampai kata Nabi SAW, wa syahidatil malaikah, itu bersaksi semua para malaikat. Apa katanya? Haula, nih orang-orang yang pada mau datengin gurunya, dia mau duduk ngaji sama gurunya, dia mau nimbain ilmu minal muta'allimin yang disebutkan dengan segala sifat-sifatnya. Ini semuanya kata Nabi, malaikat bersaksi min utaqaillahi minan nar, adalah orang-orang yang dimerdekakan Allah daripada api nerakanya. Mudah-mudahan kita orangnya. Ya, mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang Allah merdekakan daripada api nerakanya Allah Ta'ala. Tapi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau pernah sampaikan juga tuh satu keadaan yang menjadikan bahan pikir kita. Apa kata Sayyidina Ali? Laula khamsu hisalin, kalau saja nggak ada nih 5 perkara yang kayak begini, ay sifatin madmumatin, yakni 5 sifat tercela yang ada di antara kita sebagai manusia, la sarran nasu kulluhum salihin. Pastilah itu manusia semuanya bakal soleh kalau nggak ada 5 sifat tercela ini. Ini yang harus kita wanti-wantiin. Ya. Kita orang udah ngaji, udah punya kebaikan, nuntut ilmu bagus, tapi sebagai manusia ini karena ada 5 sifat ini nih, sifat tercela, makanya orang-orang sebagian ada yang soleh, ada yang enggak. Kalau saja nggak ada 5 sifat tercela ini, maka kulluhum salihin, yakni mereka semuanya manusia itu pasti jadi orang yang soleh. Apa maknanya? Ay khalisina min kulli fasadin, yakni selamat dari segala kerusakan. Apa yang pertama itu sifat tercela? Yang pertama, orang itu punya sifat al-qanaatu bil jahli biddin. Orang itu punya qanaah. Kalau qanaah sama dunia bagus, tapi ini qanaahnya bil jahli, dengan kebodohan di dalam urusan agama. Apa qanaah? Al-qanaatu hiya ridha. Qanaah itu ridha. Dia senang nerima kebodohan dirinya dalam urusan agama. Bahkan gak sedikit di antara kita pada saat datang kebodohan sama kita, terus kita tanya, ente kenapa gak sholat? Ya gak ngerti. Kenapa gak jadi ngerti?
Mungkin ditakdir kali jadi orang bodoh begitu ngomongnya. Jadi orang bodoh dikata jadi ada takdir. Ya padahal pada saat Allah tentukan takdir kepada kita, itu Allah berikan iradah juz'iyah. Dan Allah berikan akal kepada kita. Yang mana dengan iradah juz'iyah itu kita manusia dapat mengarahkan apa yang mau kita kerjakan. Dan apa yang mau kita tinggalkan. Seumpama dengan iradah juz'iyah yang Allah berikan kepada kita. Kita bawa perbuatan kita kepada kebaikan. Maka Allah akan berikan pahala atas kebaikan kita. Seumpama kita arahkan dengan iradah juz'iyah kita perbuatan kita ke arah keburukan. Maka pada saat itu Allah Ta'ala akan berikan hukuman atas keburukan kita. Jangan mentang-mentang, ngapa ente maksiat? Ditakdir kali. Ngapa ente bodoh? Ditakdir kali. Nah, takdir. Semua dikata takdir. Padahal ada iradah juz'iyah dan ada akal yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita bicara takdir itu ada namanya takdir ittirari, ada takdir ikhtiyari. Sebagaimana namanya takdir ikhtiyari, takdir yang kita bisa pilih. Ada usaha memilih dalam takdir ikhtiyari. Dulu Al-Walid Ma'alim Syafi'i contohin. Kalau takdir ikhtiyari ibarat orang lagi nulis. Orang kalau lagi nulis, dia mau capek, mau berhenti dulu, mau minum dulu, bisa nggak? Ah capek, minum dulu ah. Ah ngerokok dulu ah. Ah makan dulu ah. Habis makan, nulis lagi ah. Bisa nggak? Siapa yang kehendakin? Dirinya. Ada ikhtiar di situ. Ada pilihan yang bisa diusahain di dalamnya. Ente mau berangkat nggak ke Cikolelet? Aduh. Enggak dulu deh. Enggak dulu deh siapa yang mau? Lah dia. Yang semangat. Ayo dah ke tempat kiai ya. Ayo dah kita cari berkah. Kan ada. Yang ogah juga ada. Yang mau ada. Walaupun kalau ke tempat kiai banyakkan yang maunya. Yang ogahnya mah paling 2 orang, 3 orang. Iya. Gitu. Itu namanya takdir ikhtiyari. Kayak orang makan, orang minum, orang merebaan, mau bangun lagi. Itu ikhtiyari, bisa dipilih dengan usahanya. Tapi ada takdir ittirari. Takdir ittirari ini takdir yang Allah nggak berikan kuasa kehendak atas diri kita. Kalau dulu Al-Walid Ma'alim Syafi'i contohin kayak orang gemeteran. Tahu nggak gemeteran? Gimana gemeteran? Gemeteran gitu dah. Kira-kira kalau orang gemeteran terus bilang capek juga gemeteran, berhenti dulu bentaran, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Dia pegang pakai tangan kirinya, tangan kiri ke tangan dia. Orang lain yang berhentiin, orang lain ikut juga begitu. Kenapa? Karena gemetaran bukan kehendak dia. Dia nggak bisa atur. Nggak bisa atur. Ada orang keserempet motor. Kira-kira kalau keserempet motor ikhtiyari apa ittirari? Hah? Tinggal lihat. Ada nggak orang kayak gini nih? Bentar ya, saya mau ke depan dulu, mau serempet motor dulu. Oh, nggak ada begitu. Maka itu takdir namanya ittirari. Nah ini pada saat kita melangkahkan kaki ke tempat guru kita. Ini ikhtiari. Karena emang keinginan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Walaupun hasil kesemuanya adalah takdir Allah Ta'ala. Yang kita gak bisa pungkirin. Ya makanya kalau ada orang merasa puas dengan kebodohan dalam perkara agama. Ini orang dipastikan orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia bisa tempuh jalan ngaji. Dia datengin gurunya, dia nanya ilmu sama gurunya agar bisa mendapatkan kebaikan. Maka pada saat ada seorang merasa puas, ridha dengan kebodohan agamanya, ini yang menghambat seorang jadi seorang yang soleh. Waliyadzubillah. Lalu yang kedua, kata Sayyidina Ali, kenapa ini sifat mesti ada sehingga orang jadi nggak soleh. Yang kedua al-hirsu ala dunia. Ya, al-hirs, rakus, tamak ame dunia. Yang jadi perkara yang jadi repot kadang-kadang orang ini udah bagus ngajinya, udah cakep ngajinya, bahkan dia udah punya ilmu yang masuk ke dalam dadanya.
tapi karena ada al-hirs, tamak ame dunia, rakus ame dunia, menjadikan walaupun dengan ada ilmu tapi nggak jadi soleh, nggak selamat daripada kerusakan. Ya, dalam satu hadis nyatakan man isdada ilman lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya, bagus nggak? Bagus. Tapi lam yazdad fid dunya zuhdan, nggak bertambah pada dunia kezuhudannya. Apa zuhud? Apa zuhud? Tadi nyaut perasaan zuhud. Ya, gampangnya zuhud itu nggak cinta dunia. Kalaupun dia ambilnya ahdud dunia biqadri kifayatihi, dia ambil dunia dengan kadar kecukupan apa yang perlu saja. Itu zuhud. Nah, kalau kita ambil sesuatu yang lebih dari sekedar kecukupan kita, kebutuhan darurat kita, maka ini namanya hubbud dunia atau al-hirsu ala dunia. Orang bertambah ilmunya tapi nggak bertambah kezuhudannya sama dunia, ilmunya nambah tapi sama dunia mungkin demen. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Mana orangnya? Nggak ada, nggak datang. Ada kalinya begitu, cuman memang khawatir, takut diri kita yang kayak begitu. Ilmu kita tahu, benar salah kita tahu, tapi karena ketamakan sama dunia, walhasil kita masih kejar dunia, sehingga kadang-kadang orang kalau udah kepincut dunia, terlena dunia, dia berani ambil dunia walaupun dengan jalan yang haram. Maka ilmunya nambah, tapi sama dunia zuhudnya nggak nambah. Dikatakan lam yazdad minallah, tidaklah bertambah orang tersebut dari Allah illa bu'dan, melainkan yang bertambah jauhnya sama Allah. Kira-kira kalau gitu ilmunya manfaat nggak? Tidak. Makanya orang yang berilmu bisa hilang kesolehannya, kata Sayyidina Ali. Sebab yang kedua, karena ada ketamakan atas dunia. Ini yang jadi kita repot. Ya, lalu yang ketiga, sifat yang ketiga kata Sayyidina Ali yang menjadikan orang ini jadi nggak soleh. Apa itu sifat? Wasyuhu bil fadli. Yakni syuhu, makna syuhu, asyuhu al-bukhlu maknanya. Pelit. Sama karunia yang dia punya. Dia pelit sama kelebihan harta yang Allah berikan kepada dirinya. Sama orang nggak ada pedulinya. Yang penting senang dirinya, orang lain susah, orang lain melarat, dia nggak ada pedulinya. Hilang kasih sayangnya karena dia takut kehilangan hartanya. Ini yang menjadikan seorang jadi nggak soleh. Makanya nih kita lihat guru kita lagi ngebangun. Apa yang kurang guru? Tinggal dikit ya, mau masih banyak, bantuin dengan apa yang kita punya. Ajak saudara-saudara kita. Maka insya Allah dengan apa? Dengan jud kita, ya, kedermawanan yang ada di tangan kita yang kita keluarin dari kantong kita, maka insya Allah nanti itu akan menjadi suatu kesolehan buat kita. Pengen jadi soleh? Pengen nggak? Nggak pengen. Apalagi kalau umpama sampai ada jaminan kitanya soleh, anak kita soleh, keturunan kita semuanya jadi orang-orang yang soleh, maka itu suatu kebahagiaan buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keturunan kita semuanya anak-anak yang soleh. Caranya gimana? Hilangin deh rasa-rasa bakhil yang ada dalam hatinya. Jadi bakhil itu ada bukhlun muta'un, ada bukhlun ghairu muta'in. Ada bakhil yang diikutin, ada bakhil yang gak diikutin. Dikatakan bakhil itu memang sifat dasar manusia. Manusia itu bakhil pada mulanya. Tapi nanti ada yang ngikutin sifat bakhilnya, ada yang nggak ngikutin sifat bakhilnya. Yang ngikutin bakhilnya celaka. Tapi yang nggak ngikutin bakhilnya selamat. Begitu. Kadang-kadang kita begitu. Ya, udah kegoda duluan sama setan, goda duluan sama nafsu kita, hawa nafsu kita. Mau ngasih orang, kena bisikan, lah ngasih dia, banyak kan juga dia duitnya. Jadi ngasih nggak kayak gitu?
Lah kagak jadi. Kadang-kadang ada hawa nafsu ngerasa udah paling bagus, padahal ini gangguan setan, godaan nafsu. Ada orang dari rumah mau ke masjid umpamanya, dia udah ngelipet 8 tuh kertasan yang warna merah, apa itu? Cepean 100.000, dia udah lipet rapi, pinggirannya sampai tekan-tekan mah dia, biar apa tuh? Biar gampang masuk tromol. Sampai ke masjid dilihat tromol, mana tromol, begitu. Dilihat tromolnya ada di samping tiang. Tapi dilihat di samping tromol itu ada bapak-bapak 4 orang lagi ngobrol. Pada saat dia mau taruh, tahu-tahu datang bisikan media. Lu mau amal sekarang? Nggak takut tuh ntar diliatin orang. Tadi bilang riak. Akhirnya dia iyain tuh bisikan hatinya, khawatirnya. Iya juga ya. Ntar dia lihat saya dikata saya riak lagi. Akhirnya dilepas genggamannya. Itu yang lipat 8 dilipat 2 lagi jadinya. Dilebarin lagi. Jadi amal nggak? Nggak jadi amal. Dia pikir dia selamat dengan sebab nggak jadi amal karena khawatir dibilang riak sama orang. Padahal pada saat itu min aqsa ghayati syaitan ilan nas. Sejauh-jauh tujuan setan kepada manusia agar manusia meninggalkan amalnya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, yang keempat nih, sifat keempat, ar-riya'u fil amal. Ini yang menjadikan orang-orang yang musuhnya soleh jadi hilang solehnya karena ada keriaan dalam amalnya. Apa contohnya? Tuh tadi yang kita sebutin, ada orang di rumah mau amal, nggak jadi amal karena takut dibilang ria. Dipikirnya dia selamat dari keriaan, justru yang begitu jadi ria. Itu setan berhasil dengan tujuannya kepada kita. Setan girang, kita girang. Kenapa kita girang? Kita pikir kita selamat. Alhamdulillah nggak jadi dibilang ria sama orang. Tapi setan tepuk tangan. Mohon maaf kata setan, mampus lo nggak jadi amal. Gitu. Kan setan ngomongnya kasar. Kasar nggak? Makanya saya contohin yang kasar juga. Begitu. Gitu setan. Makanya hati-hati. Sabda Nabi SAW, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah. Yang paling berat di antara manusia azabnya nanti di hari kiamat. Siapa? Man yurin nasa. Siapa orang yang memperlihatkan amalnya kepada manusia. Annahu, bahwasanya dirinya itu fil khairi, ada di dalam kebaikan. Wala khaira lahu, padahal tidak ada kebaikan pada dirinya. Jadi dia senang nih kalau dia berbuat baik. Liatin dulu, ada nggak orang yang liatin? Masing sepi aja, ntar dulu. Lempengan ada yang datang, ada yang ngeliatin, baru dia amal. Wah, rasa-rasanya kotak amal di mana ya? Artinya apa? Dia senang memperlihatkan kebaikan, padahal sesungguhnya tidak ada kebaikan pada dirinya. Ini nanti kata Nabi, orang yang bakal mendapatkan azab yang berat di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat. Lalu yang kelima, kata Sayyidina Ali, ini sifat yang bisa menghambat manusia dari kesolehan. Al-i'jabu, yakni demen ujub fil akli, pada urusan akalnya. Pada saat dia punya suatu pemikiran, dia dikeluarkan lalu dipakai pemikiran itu sama orang banyak, kelihatan hasilnya, lalu dia apa? Ujub, membanggakan dirinya. Bagus saja tempo hari gue kasih ide kayak begitu lo pakai, begitu ngomongnya. Kalau nggak ada gue maka kejadi kayak begitu. Apalagi muka-muka kayak lo gitu ngomongnya. Dia pengen banget ngebanggain akalnya. Dia tarafo, dia meninggikan dirinya seolah-olah yang bisa begitu cuman dia, orang lain nggak ada yang bisa. Hati-hati. Ini menyebabkan seseorang yang musuhnya bagus jadi tidak bagus, musuhnya soleh jadi hilang kesolehannya karena masuk ke dalam kerusakannya. Hadirin, kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan langkah kita dari rumah kemari Allah jadikan pahala yang besar buat kita. Ya, mudah-mudahan guru kita Ki Fasani Hatta, Ki Jamil, dan juga guru-guru kita yang lain senantiasa Allah berikan sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusannya.
Mudah-mudahan ma'had at-tahiri al-muflihun Allah jadikan ma'had yang penuh dengan keberkahan, insyaallah. Allah mudahkan semuanya ya, mudah-mudahan apa yang jadi niat kita Allah kabulkan semuanya. Minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan segala sifat-sifat yang menjadi penghambat kesolehan kita Allah hilangkan dari diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, Allah kokohkan teguhkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun nanti datang ajal kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa liwalidayya amin. Kurang lebihnya semua dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Ya Allah, maafin. Maafin. Jazakallah.